Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ahlul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir muyassar kita dan sudah sampai ke Ali Imran ayat 131 ya. Pembahasan tentang keharaman, larangan dan celaan praktek ribawi. Subtema selanjutnya adalah perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Ya. Ayat 132, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian diberi rahmat. Ya. Tafsir ayat, dan taatilah Allah wahai sekalian kaum mukminin dalam perkara-perkara ketaatan yang Allah memerintahkan kalian kepadanya dan dalam perkara-perkara yang Allah melarang kalian darinya, ya. Termasuk larangan riba dan perkara-perkara terlarang lainnya, karena ayat sebelumnya berbicara tentang riba. Dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalian memperoleh curahan rahmat, ya, sehingga kalian tidak diazab. Ayat selanjutnya, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Ayat 133, dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tafsirnya, dan bersegeralah kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya guna menggapai ampunan besar dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah taat kepada Allah dan Rasul, ya, perintah untuk bersegera, ya, dalam mencari menggapai maghfirah dari Allah dan surga yang luas, ya. Ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Ketika bicara uiddat lil muttaqin, ya, surga, ampunan dan surga yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu dijelaskan dalam ayat ini, ayat 134. Yaitu orang-orang yang berinfak, ya, yunfikuna. Dalam apa infaknya? Baik di waktu lapang maupun sempit, ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, ya. Wal afina 'anil nas, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tafsir ayat, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka dalam kondisi lapang dan sulit, dan orang-orang yang menahan amarah yang ada di hati mereka dengan bersabar. Dan apabila mereka kuasa untuk membalas, mereka memaafkan orang yang menzalimi mereka. Inilah bentuk kebaikan yang Allah mencintai orang-orang yang melakukannya. Nah, ini diantara karakter orang bertakwa. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat 135. Orang bertakwa karakter lainnya adalah, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri. Ya, ini maksudnya apa? Dimaksud perbuatan keji atau fahisha ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, ya. Jadi fahisyah ini dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina dan riba, ya. Seperti zina dan riba. Menzalimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar ataupun kecil. Jadi itu bedanya fahisyah, ya, dengan zalamu anfusahum. Ya, bisa jadi dosa besar, tetapi kalau fahisyah, ya, itu berdampak kepada orang lain. Baik orang lain itu menjadi korban atau juga sama-sama mendapatkan dosa. Tetapi zalamu anfusahum bisa jadi dosa besar atau dosa kecil, ya, tetapi dampaknya hanya kepada diri sendiri.
Au dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ya. Mereka segera berzikir, mengingat dan menyebut Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Tafsir ayat, dan juga orang-orang yang bila mereka berbuat dosa besar atau mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka dengan mengerjakan dosa kecil, mereka ingat akan janji Allah dan ancamannya, ya. Ini di antara ciri orang bertakwa. Ketika melakukan fahisyah atau menzalimi diri sendiri, apa? Ingat akan janji Allah dan ancamannya. Lalu mereka kembali kepada Tuhan mereka dengan bertaubat, memohon kepadanya agar berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Sedang mereka itu yakin bahwa sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, ya. Karena itulah mereka tidak terus berada di atas perbuatan kemaksiatan. Dan mereka menyadari bahwa sesungguhnya bila mereka bertaubat, maka Allah akan menerima taubat mereka, ya. Jadi dari ayat ini sekilas kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa orang bertakwa itu bukan artinya orang yang, ya, tidak pernah salah, ya, tidak pernah melakukan dosa, enggak. Tetapi ciri orang bertakwa itu kalau tergelincir dalam dosa dan kesalahan dan kekhilafan, apa? Cepat ingat kepada Allah, cepat ingat kepada janji, ya, dan peringatan Allah, maka dia bertaubat dan tidak kembali lagi kepada kesalahan dan dosa dan kekhilafan yang sama. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin, ya. Ayat 136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, ya. Lagi diulang, dikuatkan, ya, balasannya ampunan, maghfirah, dan surga, ya. Tafsir ayat, orang-orang yang memiliki sifat-sifat agung tersebut, balasan mereka adalah Allah akan menutup dosa-dosa mereka, dan bagi mereka surga-surga yang di bawah pepohonan dan istana-istananya mengalir sungai-sungai yang berair sejuk. Mereka kekal abadi di dalamnya, tidak keluar darinya selama-lamanya, dan sebaik-baik pahala orang yang beramal adalah ampunan dan surga, ya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, ya. Ini masih di subtema yang sama, ya, kalau di tafsir Muyassar ini. Ayat 137. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, ya. Sunnah-sunnah Allah ini apa? Yang dimaksud dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala di sini ialah hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang berupa malapetaka dan bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Tafsir ayat, Allah berfirman kepada orang-orang mukmin tatkala mereka ditimpa kekalahan dalam perang Uhud, ya, sebagai hiburan bagi mereka. Tentu saja kekalahan di awal, ya. Jadi bukan kekalahan yang mutlak, ya. Nanti kita bisa baca dalam kajian perang Uhud, ya. Jadi kekalahan di awal, ya, karena ada selain yang berkhianat kembali, terutama adalah, ya, yang tergiur dengan dengan ghanimah dan menyalahi aturan Rasulullah SAW, ya. Allah berfirman kepada orang-orang mukmin tatkala mereka ditimpa kekalahan dalam perang Uhud sebagai hiburan bagi mereka, bahwa sesungguhnya telah berlalu umat-umat sebelum kalian di mana kaum mukminin di antara mereka, ya, mengalami cobaan dengan menghadapi peperangan dengan kaum kafir, lalu kesudahan yang baik menjadi milik kaum mukminin. Maka berjalanlah di muka bumi untuk mengambil pelajaran dari nasib yang diambil oleh orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, ya. Hadza bayanun linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, ya. Ayat 138. Inilah atau Al-Qur'an ini
suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Ya. Jadi Al-Quran itu juga adalah bayan dan menjadi petunjuk, wahudan, ya, serta pelajaran, wa mau'izatun bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan ayat Al-Quran ini adalah penerangan dan petunjuk menuju jalan yang hak dan peringatan yang menjadikan hati orang-orang yang bertakwa khusyuk. Dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka disebut secara khusus karena hanya merekalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran itu, bukan golongan yang lainnya. Ayat selanjutnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayat 139. Dan janganlah kalian merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kalianlah yang paling tinggi derajatnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Penjelasan ayat, dan janganlah kalian wahai kaum mukminin bersikap lemah untuk memerangi musuh kalian, dan jangan kalian bersedih hati atas kekalahan yang menimpa kalian di perang Uhud, padahal kalian itu adalah orang-orang yang unggul dan kesudahan yang baik akan menjadi milik kalian jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti syariatnya. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Karena terkadang ya, dalam kehidupan kita pun persis seperti ya, perjuangan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Mungkin ada kalanya kebenaran itu sedikit pengikutnya. Ada kalanya kebenaran itu mungkin ya tertindas, ada kalanya perjuangan menegakkan agama Allah ini mungkin jarang ada yang mendukung begitu ya. Tetapi wa antumul a'laun, level kita itu tetap di atas, tidak menurunkan derajat ya. Meskipun pendukung sedikit ya. Meskipun misalkan tidak banyak orang suka ya, justru sebagian orang itu ya, mendukung, melakukan, mencintai yang sebaliknya, yang jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi parameternya apa? In kuntum mu'minin. Selama kita dalam garis keimanan, dalam spirit keimanan, maka jangan meruntuhkan apa? Mental ya. Jangan meruntuhkan menjadikan emosi dan spirit kita labil gitu ya, bersedih yang berlebihan. Ayat selanjutnya, iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Ayat 140. Jika luka mengenai kalian pada perang Uhud, maka luka yang serupa juga telah mengenai mereka pada perang Badar. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada ya, sebagai para syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tafsir ayat, jika kalian wahai kaum mukminin mengalami luka juga terbunuh di perang Uhud, lalu kalian bersedih karenanya, maka sungguh kaum musyrikin pun telah mengalami luka dan terbunuh yang serupa dengan itu di perang Badar. Dan hari-hari kemenangan itu Allah gilirkan di antara manusia. Sekali waktu datang kemenangan dan sekali waktu terjadi kekalahan, karena adanya hikmah pada peristiwa tersebut, hingga Allah mengistimewakan orang yang jujur dari yang selain mereka, dan sebagian orang dari kalian dimuliakan dengan mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan duduk-duduk saja tidak beranjak menuju peperangan di jalan Allah. Ya. Nah, ini diantara hikmah jika terjadi jika terjadi seperti apa yang terjadi menimpa Rasul dan para sahabat di perang Uhud ya. Banyak yang luka, bahkan Rasulullah terluka cukup parah ya. Dikabarkan sempat Rasul wafat ya. Sampai meruntuhkan moral sebagian besar para sahabat ya. Tetapi
sahabat-sahabat yang sangat mencintai Rasul, ya, keimanan mereka sangat tinggi, ya, mereka justru menjadi tameng dari Rasulullah yang sempat pingsan, ya, karena luka yang begitu dahsyat. Ya. Nah ini tentu saja dari semua peristiwa, ya, ada ibrah, ada pelajaran. Di antaranya dijelaskan di dalam ayat ini, ya, bahwa pergiliran kemenangan dan kekalahan, ya, kemajuan dan kemunduran itu harus menjadi ibrah, ya, bukan menjadi satu hal yang membuat keimanan kita luntur, ya, tergerus, dan semangat kita menjadi down gitu. Harusnya tidak seperti itu. Bahkan Allah jelaskan, ya, agar juga wa yattakhidha minkum syuhada, bisa jadi orang-orang yang syahid seperti katakanlah saudara-saudara kita di Gaza, justru ini adalah menjadi ibrah, ya, betapa syahid itu harusnya menjadi sebuah kebanggaan. Ya, kita bergetar mendengar saudara-saudara kita di Gaza, mereka menyampaikan, ya, banyak dari mereka justru tasyakuran gitu, ya, membagikan kue, ya, kepada tetangganya dan kepada masyarakat. Kenapa? Karena seluruh keluarganya syahid. Ya. Justru yang dikhawatirkan ini kita yang masih hidup ini. Ya. Apakah akan tetap di jalan Allah atau tidak hidup kita ini? Kita lanjutkan. Wala yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Ya. Ibrah lainnya, ya, dalam kekalahan itu atau dalam kondisi genting dan tidak mengenakan bagi kaum mukminin. Di ayat 141, dan Allah agar membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ya. Tafsirnya, kekalahan kalian yang terjadi pada perang Uhud merupakan cobaan dan penyucian diri bagi kaum mukminin, ya, dan pembersihan bagi mereka dari orang-orang munafik. Ya. Penyucian diri dari apa? Dari sikap mental tadi. Oh, ternyata dengan kejadian itu teruji gitu, ya. Terfilter. Oh, kemarin kita itu kayak para sahabat itu kayak seperti sudah sangat mencintai Rasul, sangat pemberani di jalan Allah, dalam berjuang. Dihadapkan pada kondisi seperti di Uhud, ya, Allah mensucikan diri kaum mukminin, wabil khusus para sahabat ketika itu, dan membersihkan mereka dari apa? Orang-orang munafik. Ya. Jadi kemunafikan itu akan terlihat apa? Dalam praktek amal gitu. Di medan juang di jalan Allah. Kalau dalam kehidupan biasa-biasa nggak akan terlihat, ya. Dan tidak harus kita menunjuk-nunjuk, ya, dan mempropagandakan, apalagi menyebut nama, si ini munafik, kamu nggak harus. Biasanya Allah tunjukkan dengan sendirinya dengan kejadian, ya. Kejadian-kejadian, terutama kejadian-kejadian genting yang di situ Allah, ya, memperlihatkan, menguji, ya, mana orang-orang mukmin yang sesungguhnya, mana yang munafik, dan akan menjadi sarana untuk, ya, bagi mereka yang keimanannya masih baik, ya, harusnya mengkoreksi diri, gitu. Apakah kita termasuk orang munafik atau tidak, serta sebagai kebinasaan bagi orang-orang kafir, ya. Wa yamhaqal kafirin. Ayat selanjutnya, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ayat 142, ya. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad? Ya, di sini ada catatan. Jihad dapat berarti A, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. B, memerangi hawa nafsu, ya, pemahaman jihad yang umum. C, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, ini juga masuk dalam kategori jihad. Jihad bil mal. D, memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran, ya. Jihad dalam an-nahyu anil munkar, ya. An-nahyu anil munkar. Ini semua kategori jihad. Jadi jihad bukan hanya berperang, ya, kontak fisik begitu dengan membawa senjata atau tidak, ya, bukan seperti itu.
di antara kalian, ya, agar Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian, ya, dan belum mengetahui orang-orang yang sabar. Maksud Allah belum mengetahui di sini dan dalam ayat-ayat sepertinya adalah mengetahui dengan ilmu yang nyata. Jadi Allah sesungguhnya sudah mengetahui, tetapi secara faktual begitu ya dalam kehidupan, ya, ilmu yang nyata begitu yang dimaksudkan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala belum melihat amal tersebut dikerjakan oleh manusia dan bukan pengetahuan yang dari oleh ketidaktahuan. Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala bersifat al-alim, ya, mengetahui semua yang terjadi, yang akan terjadi sejak zaman azali, dan sifat mengetahui bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpisah dari zatnya selamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas manusia berdasarkan amal nyata ini dan bukan berdasarkan ilmunya yang azali. Jadi berdasarkan amal yang secara faktual dilakukan, ya. Tafsir ayat, wahai sahabat-sahabat Muhammad SAW, apakah kalian menyangka akan memasuki surga padahal kalian belumlah diuji dengan peperangan, ya, dan musibah-musibah besar. Kalian tidak akan memasukinya sampai kalian mengalami cobaan dahulu dan sampai Allah mengetahui dengan pengetahuan yang terlihat secara nyata oleh makhluk atau orang-orang yang berjihad di jalannya dari kalian dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi musuh-musuh, ya. Tentu saja barangkali tidak semua orang masuk dalam perang dalam arti pertempuran, ya, seperti dalam konteks sekarang saudara-saudara kita di Gaza berperang dengan Zionis Yahudi, atau seperti di zaman Rasulullah di Uhud ini, ya. Tetapi bisa jadi peperangan kita dalam kehidupan perang dengan hawa nafsu tadi, ya. Perang dengan situasi dan kondisi di masyarakat, di keluarga. Nah, maka semuanya diuji begitu, ya. Konteksnya adalah ketika kita diuji dalam kehidupan seperti itu, ya, dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita tetap berjihad enggak? Optimal untuk taat kepada Allah, mengikuti, ya, petunjuk-petunjuk Allah, atau sebaliknya. Apakah kita bersabar atau justru putus asa? Nah, sehingga, ya, yang dilakukan oleh kita tidak lagi, ya, menjalankan apa-apa yang diatur, disyariatkan dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah, ya, kalau seperti itu. Kita lanjutkan, ini cukup panjang, ya. Baik, kita persingkat barangkali. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, ayat 143. Dan kalian benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya, maka sekarang kalian sungguh telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Penjelasan ayat, dan sungguh kalian wahai orang-orang yang mukmin sebelum perang Uhud, ya, mengharapkan berjumpa dengan musuh agar kalian dapat memperoleh kemuliaan berjihad dan mati syahid di jalan Allah yang telah direngkuh oleh saudara-saudara kalian di perang Badar. Maka sekarang sungguh telah terjadi pada kalian yang kalian harapkan dan kalian cari-cari. Ambillah kesempatan itu oleh kalian, maka berperanglah dan bersabarlah, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin, 144. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, ya. Ini penjelasannya, Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh, ada juga yang karena sakit biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu, ya. Pada waktu perang Uhud berkecamuk, tersiar bahwa Nabi Muhammad SAW mati terbunuh. Berita itu mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud, ya, meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu orang munafik mengatakan bahwa kalau Muhammad itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang munafik itu, ya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari bab jihad. Abu Bakar mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad SAW, ya, untuk menenteramkan Umar bin Khattab dan para sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari.
Ya. Jadi sahabat Abu Bakar membacakan ayat ini ketika Umar marah, ya. Mencak-mencak mendengar ada sahabat yang menyebutkan bahwa Rasulullah telah wafat. Ya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian berbalik ke belakang, murtad dia? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Penjelasan ayat, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul yang sama dengan Rasul-Rasul yang datang sebelumnya, yang menyampaikan risalah dari Tuhannya. Maka apakah jika dia meninggal dunia lantaran usianya telah berakhir, atau terbunuh sebagaimana diisukan oleh para musuh, kalian akan murtad dari agama kalian, di mana kalian meninggalkan risalah yang dibawa oleh Nabi kalian. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, maka dia tidaklah mendatangkan kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Dia hanyalah mencelakai dirinya sendiri saja dengan kemudaratan yang amat besar. Adapun orang yang teguh di atas keimanan dan bersyukur kepada Tuhannya atas kenikmatan Islam, maka sesungguhnya Allah memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang terbaik. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanazzi syakirin. Ayat 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, ya. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Penjelasan ayat, seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali dengan izin Allah dan ketetapan takdirnya, dan sampai dia menikmati penuh masa hidup yang Allah temukan baginya sebagai bentuk ketetapan yang pasti. Dan barang siapa mencari kesenangan dunia dengan amal solehnya, maka kami akan memberikan kepadanya rizki yang telah kami tentukan baginya, ya, tentukan bagiannya bagi dirinya. Sementara itu tidak ada bagian pahala baginya di akhirat kelak, ya, yang beramal hanya untuk dunia. Dan barang siapa mencari pahala dari Allah di akhirat dengan amal perbuatannya, maka kami akan menganugerahinya apa yang dia inginkan, dan kami akan berikan balasan kepadanya dengan sempurna selain rizki yang menjadi bagiannya di dunia ini. Ya, ini untuk orang yang punya orientasi akhirat dalam amal-amalnya. Orang ini telah bersyukur kepada kami dengan ketaatan dan jihadnya, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur dengan kebaikan. Ya, masyaallah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ayat 146. Dan betapa banyak nabi yang berperang, ya, didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah semangat karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak lesu badan mereka dan tidak pula tunduk kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tafsir ayat, ada banyak nabi terdahulu yang berjuang bersama mereka sejumlah besar dari sahabat-sahabatnya. Mereka itu tidak menjadi lemah akibat luka-luka dan kematian yang menimpa mereka. Sebab itu adalah di jalan Tuhan mereka, dan mereka pun tidak patah semangat, ya, dan tidak pula tunduk menyerah kepada musuh mereka. Mereka itu sanggup bersabar menghadapi apa yang menimpa mereka, dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat 147. Dan tidak lain ucapan mereka kecuali mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Ya, maksudnya apa? Melampaui batas hukum yang telah ditetapkan Allah. Dan tetapkanlah pendirian kami, ya, sabit aqdamana, agar tidak melarikan diri dari medan perang. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya. Penjelasannya, dan tidak ada ucapan atau doa orang-orang yang bersabar itu selain mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan yang berlebihan yang kami perbuat dalam urusan agama kami. Dan teguhkanlah kaki-kaki kami sehingga kami tidak melarikan diri dari melawan musuh kami. Dan tolonglah kami menghadapi orang-orang
yang mengingkari keesaanmu dan kenabian para nabimu. Ya, jadi ucapan orang yang sabar itu zikir kepada Allah, ya. Minta ampun, minta dikuatkan, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan minta dimenangkan terhadap musuh-musuhnya. Ayat selanjutnya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Ayat 148, maka Allah memberi mereka pahala di dunia. Apa pahala di dunia? Ya, pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan perang, pujian-pujian dan lain sebagainya. Dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah pun memberikan kepada orang-orang yang sabar itu balasan mereka di dunia dalam bentuk kemenangan atas musuh-musuh mereka, ya. Dan kekuasaan penuh bagi mereka di muka bumi, dan balasan baik lagi agung di akhirat, yaitu surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan Allah menyukai tiap-tiap orang yang memperbagus ibadah mereka kepada Tuhannya dan interaksinya kepada sesama makhluknya, ya. Alhamdulillah sudah sampai kajian tafsir muyassar kita sampai di surat Ali Imran ayat 148, ya, yang berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa, juga perintah mentaati Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.